Pada malam hari ini kita masuk pada pembahasan an-najasah, yaitu najis. Ya. Pembahasan najis. An-najasatu diddut thaharah. Najis, yang namanya najis itu lawan dari thaharah. Najis ya, itu lawan dari thaharah. Lawannya toharoh itu ya najis. Lawannya toharoh itu adalah najis. Wahya al-qadaratu allati yajibu tanassuk anha, yaitu kotoran yang wajib bersuci darinya. Ya, itu namanya najis. Najis itu adalah kotoran yang kita ini wajib untuk bersuci dari najis tersebut ataupun kotoran tersebut. Hukumnya wajib. Lah an-najasah, najis itu ada dua. Najis itu ada dua. Ada najis hakiki. Najis hakiki sama najis maknawi. Najis itu ada dua, hakiki dan maknawi. Hakiki ini pun apa sih? Sebenarnya najis yang sebenarnya. Atau kalau di sini najis hakiki itu adalah ainun najasah, benda. Simpelnya najis hakiki itu adalah bendanya, sesuatu yang bisa kita indra. Nah, zatnya, ain itu bendanya. Kal baul, seperti air kencing. Wadam, darah. Kotoran, muntah babi, liur anjing, itu najis hakiki. Sesuatu yang bisa diindra, bisa dirasa, baik melalui penciuman, baunya tak sedap, atau langsung ya kelihatan. Bisa dipahami ya? Itu namanya najis hakiki. Hakikatnya ya bendanya itu. Hakikatnya benda itu najis. Yang najis hakiki ini cara membersihkannya adalah dengan izalatun najasah, ya dengan menghilangkan benda itu. Tangan kok terkena kotoran, kena ompol atau tangan kok terkena ompol, bagaimana cara membersihkannya? Ya dicuci, dihilangkan kotoran itu. Izalatun najasah. Cara membersihkan dari najis hakiki adalah dengan menghilangkan bendanya itu. Paham ya? Ya. Yang pertama. Yang kedua, najis maknawi. Najis maknawi ini pun sesuatu yang tidak bisa kita indra. Ini lebih tepatnya pada hadas. Baik itu hadas besar maupun hadas kecil. Entah tadi kentut enggak? Ada yang kentut? Itu berhadas, hadas kecil. Kelihatan enggak? Ya. Rupanya kentut kayak apa? Enggak. Kan itu ya. Sesuatu yang tidak bisa kita, makanya disebut maknawi. Ya. Bukan hakikat. Ini bukan hakikatnya, bukan benda. Nah, ini lebih kepada hadas. Lah yang maknawi ini cara bersucinya adalah dengan berwudu. Kalau itu hadas kecil. Mandi junub kalau itu hadas besar. Wa hukmuha, hukumnya adalah wujubu izalatiha. Wajib kita bersuci dari najis itu hukumnya wajib. Berdasarkan surat Al-Mudaththir ayat yang keempat, wa thiyabaka fatahhir. Adapun bajumu maka
Tahir, bersihkanlah. Ya, tahir, toharoh. Adapun bajumu adalah bersihkanlah. Bersih dari apa ini kalau baju berarti? Dari najis. Kita mau sholat kok ada najis. Sah atau tidak untuk sholat? Tidak sah. Kita mau sholat kok di tempat sholat kok ada kotoran, ada najis. Sah atau tidak? Tidak sah. Maka nanti termasuk merupakan syarat sholat adalah syaratnya adalah suci dari najis. Baik suci pakaiannya, suci badannya, suci tempatnya. Itu dalilnya. Kemudian dalam surat Al-Maidah ayat ke-6, wa in kuntum junuban fatahharu. Kalau wasiyabaka fatahhir itu berarti contoh dari wasiyabaka fatahhir. Adapun siap baju pakaian dan bajumu pakaianmu bersihkanlah. Maksudnya ini kalau pakaian itu dibersihkan dari apa? Najis. Artinya dari benda najis. Adapun Al-Maidah ayat berapa tadi? Ayat 6. Wa in kuntum junuban, kalau kalian dalam keadaan junub, ya, wa in kuntum junuban fatahharu, kalau kalian dalam keadaan junub, wa in kuntum junuban, junub kan ra ngerti iki sing junub ene ra ngerti mudeng enggak tahu enggak tahu ora ketok. Nah itu ya, saya enggak tahu nek antum berhadas atau enggak, saya enggak tahu, enggak kelihatan itu ya. Berarti ini kalau junub ini contoh dari najis apa? Maknawi. Apabila kalian dalam keadaan junub fatahharu, maka bersucilah. Nek junub berarti cara bersucinya dengan apa? Mandi wajib. Lah itu dalil wajibnya kita bersuci dari najis. Ain, hakiki itu tadi bendanya. Dikatakan najis itu kadarnya berapa? Jumlahnya berapa? Kan gitu. Nanti dalam pembahasan najis ini ada najis yang para ulama itu sepakat atas kenajisannya. Najis itu nanti ada najis mughaladah, ada najis mukhaffafah, kemudian ada najis yang dihukumi ma'fu. Ma'fu itu ya dimaafkan. Salah satu contoh najis yang ma'fu adalah kotoran cicak, kotoran burung. Dihukumi ma'fu, dimaafkan. Karena apa? Satu, kadarnya tidak banyak. Ya mau sak upil gitu ya. Yang mambune yang orang arik gitu ya. Dan juga kita itu sulit terhindar. Alasnya ulama gitu. Kenapa? Kok kotoran cicak itu dihukumi ma'fu? Alasannya adalah kita sulit terhindar dari kotoran. Jenengan sholat, apa ngerti nek arep ketiban telek cicak? Karena mudeng kan? Sehingga itu dihukumi ma'fu. Ya, jadi nanti najis itu ada yang para ulama sepakat bahwa itu adalah benda najis, ada yang dimaafkan, ada najis yang diperselisihkan. Iki statusnya najis atau tidak? Ya. Insya Allah nanti di sini ada. Gitu okay? Baik, kita langsung masuk aja. Macam-macam najis. 1. Anwa'u katsirah. Macam najis adalah adam. Darah. Darah ini najis. Darah apa? Ai adamul masfuh, darah yang mengalir.
al-jari minal madbuh, darah yang mengalir dari hewan yang disembelih. So, nek nyembelih sapi, nyembelih kambing, antum nyembelih Allahu Akbar bismillah. Yes. Kemudian darahnya ngalir, itu najis. Makanya nyipat baju segera cuci. Itu damul masfuh namanya. Satu, darah yang dihukumin aja adalah darah yang mengalir dari hewan yang disembelih. Hukumi najis. Makanya tidak boleh. Waktu kecil dulu, pas bulan Ramadan itu kan, biasanya jalan-jalan ke pasar, lihat tukang jagal sapi. Ternyata saya lihat tukang jagal sapi itu nyembelih sapi, seret, itu nanti darahnya sudah ditampung, ya ditadai untuk dijadikan saren. Kalau bahasa tempat saya namanya didih. Waktu itu saya juga tidak mudeng. Jadi ketika sapi itu disembelih langsung, jadi orang itu sudah sarungan pakai plastik. Sarungan pakai plastik, sor, darah itu langsung diserok. Iya, langsung tanda pakai plastik. Saya juga tidak mudeng waktu itu, belum dong. Setelah itu dimasukkan ke dalam ember, lama-lama kan darah itu kemudian beku, mentak, kayak jeli itu. Baru digoreng. Enggak, rupanya persis kayak hati. Orang tidak tahunya itu. Itulah kemudian itu yang namanya. Itu najis, itu tidak boleh. Hukumnya najis, itu tidak boleh. Tidak boleh dimakan. Tidak boleh dimakan. Itu ya, satu. Darah yang mengalir dari hewan yang disembelih. Awil kharij minal insan, atau darah yang keluar dari manusia. Apa darah yang keluar dari manusia? Darah haid, darah nifas. Alhamdulillah antum kita semuanya tidak haid. Kita tidak nifas. Haid itu apa ya? Katanya rasanya nyeri-nyeri gimana? Maka bersyukurlah kita yang tidak pernah haid, tidak pernah nifas. Itu najis. Gitu ya. Gitu ya. Hayan kana au mayitan, baik itu manusianya masih hidup maupun sudah mati. Illa damu syahid, kecuali darahnya orang yang mati syahid. Gitu ya. Kecuali darahnya orang yang mati syahid. Jadi yang pertama adalah darah. Kalau darah yang keluar dari luka, najis atau enggak? Antum luka. Ya, kita ada luka. Kemudian luka itu mengeluarkan darah. Najis atau enggak? Di sini ada kaul. Wa qad shahha anna Umar radhiyallahu anhu shalah wa jurhuhu yan'abu yasilu daman. Ada riwayat yang menyebutkan suatu ketika Umar bin Khattab sedang sholat. Kemudian lukanya itu, beliau terluka, lukanya mengalirkan darah. Beliau tetap melanjutkan sholatnya. Ini menunjukkan aja enggak? Tapi para ulama kemudian mengatakan dilihat kadarnya. Oke, apa positif? Gitu ya, dilihat kadarnya. Wa amad damul jamid, adapun darah yang beku, semisal itu tadi kita menyembelih hewan kurban. Di leher itu kan berarti ada ini gitu. Darah-darah yang pada beku nempel itu loh.
Nah, itu kan? Itu dihukumi najis atau enggak? Di sini disebutkan tidak najis. Ya. Yang najis itu yang mengalir itu tadi. Adapun darah yang tersisa, yang nempel, ya yang menyatu seperti limpa, ya itu tidak dihukumi najis. Tapi meskipun tidak dihukumi najis, ya apa nek masak enggak dicuci kan, ya tetap dicuci. Nah, itu enggak boleh. Tidak boleh dikonsumsi. Jamul masuk itu tidak boleh dikonsumsi. Lah adapun darah tadi al-jamid, ya, yang menggumpal seperti limpa, apalagi mati, nah itu tidak dihukumi najis. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW beliau bersabda, An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhillat lana maitatani wa damani, dihalalkan untuk kita dua bangkai dan dua darah. Fa amal maitatani, adapun dua bangkai yang halal untuk kita adalah fal jarad wal hud. Jarad apa jarad? Jarad belalang. Kalau yang Gunung Kidul kan walang goreng. Ya, jarot. Ini sing jenenge jarot. Jarot itu artinya walang. Jarot sahir. Jarot, Pak Walang. Wal hud, ikan. Bangkai ikan. Itu halal. Wa amad daman, adapun dua darah yang dihalalkan adalah al-kabdu, hati, wa tohal dan limpa. Limpa itu apa sih? Limpa itu apa? Ya limpa. Nanti bisa dicari. Bukan empel. Gitu ya. Lah, para ulama berbeda pendapat tentang hukum darah ikan. Nah, ikannya sendiri bangkainya halal, tapi nek darahnya para ulama berbeda pendapat. Menurut Hanafiyah, darah ikan tidak najis. Jadi nek sampean beteti lele, ya kan? Mati lele dibelah, kemudian kok ada darahnya, itu darahnya tidak najis. Tapi kalau menurut Syafi'iyah najis. Menurut Syafi'iyah itu dihukumi seperti damul masfuh, dari darah yang mengalir. Wa yufa'alid damil baqi fil urub ba'da dhabiha, ini tadi. Dan dimaafkan darah yang tersisa di leher hewan yang disembelih itu. Berarti ma'fu itu dimaafkan. Yang dihukumi najis itu yang mengalir tadi. Adapun yang masih tersisa fil urub di leher, ya itu dihukumi mak. Kemudian selanjutnya najis yang kedua adalah al maitatu, bangkai. Mata hatfi anfi, yaitu yang namanya bangkai itu apa sih? Hewan yang mati min ghairi tadqiyatin, yang matinya itu bukan karena disembelih, tiba-tiba mati. Hewan yang mati bukan karena disembelih, maka dagingnya itu dihukumi najis. Bangkai itu dihukumi najis. Bangkai ayam, bangkai kambing, bangkai sapi itu najis, haram, tidak boleh dikonsumsi. Bukan buat pakan lele, nanti lelenya harus di karantina dulu. Di karantina dulu. Kayak kena COVID di karantina. Berapa hari? 3 hari kan, kurang lebih. Atau sampai hilang asar.
bekas ataupun asar itu apa sih? Sesuatu yang bisa mempengaruhi. Bangkai itu kan atau nek kotoran. Ya kotoran itu biar asar itu apa sih ya? Bekas-bekasnya, unsur-unsurnya yang ada pada lele itu hilang. Coro-coro nek telung dino nek telung dino kita isi rasa-rasa telek semisal. Maka dikarantina sampai benar-benar yakin sudah tidak ada unsur teleknya. Itu nanti dikarantina terlebih dahulu. Falamul maitati al hayawan ghairul ma'i alladzi lahu damus sa'il. Ya. Hewan daging bangkai hewan yang memiliki darah yang mengalir. Maksudnya hewan yang memiliki darah yang mengalir itu seperti ayam, unggas, itu hewan yang memiliki darah mengalir ketika disembelih keluar darahnya. Sapi, binatang ternak, bahaim itu adalah hewan yang memiliki darah mengalir. Lah itu kalau mati itu dihukumi bangkai, najis. Ya, itu bangkai itu dihukumi najis, tidak boleh dimakan. Paham ya? Kalau hewan yang dibunuh karena ditembak atau kenapa itu? Nah itu bismillah dulu. Nah itu nanti langsung nek masih hidup langsung dieksekusi. Tapi langsung mati. Nah itu boleh. Bisa. Nanti ada bab soid itu berburu. Ada bab bismillahirrahmanirrahim. Ya itu nanti ada bab sendiri nanti. Min ghairi tadkiyah tadinya. Lah, ayolah rahimakumullah terkait dengan ini, bangkai ini kita ini perlu selektif ya. Saya pernah melihat di acara televisi Trans TV dulu. Sidak itu apa? Pernah lihat acara sidak? Kuliner itu loh. Sidak kuliner. Pernah lihat? Trans 7 ya? Itu yang diliput adalah kota Solo. Ya sate kuku, ya daging anjing, ayam tiren, ya ayam tiren, dan dia penjualnya langsung diwawancara. Artinya ya warahmatullah kita harus selektif masalah daging-dagingan untuk di kota Solo. Betul ya? Kita harus selektif. Kan tidak masuk akal. Masis biasa. Kepala ayam satu plastik gede, mung regane 5.000. Nang ndi Masis? Sini. Sak plastik itu, kantong itu Mas ya? Kepala itu diobral 10.000 ora payu, dunke 5.000. Iya, segitu banyaknya dan secara itu sudah kayak gosong-gosong biru-biru itu. Ya. Nah itu kan bagi para penjual mereka tidak mau rugi kan, daripada mati dibuang dan akhirnya dijual murah. Wa yustasna maitatus samak wal jarad, pengecualian tadi bangkai belalang dan ikan. Untuk mancing sedino. Mancing kan ikannya ditaruh di sampai mati, boleh. Ya. Mancing dapat ikan, ikannya kemudian ditaruh sampai mati, nah, itu boleh dimakan. Fa innaha tahiratun, bangkai belalang, bangkai ikan itu hukumnya suci. Wa kadzalika maitatu ma la tamun lahu sa'il, dan demikian juga bangkai hewan yang tidak memiliki darah mengalir. Hewan yang tidak memiliki darah mengalir. Contoh, namel, semut. Semut mati, najis enggak? Enggak najis. Maksudnya najis itu kan kalau dimaksudnya kalau terkena berarti harus bersihkan.
Wa nahl, pawon, lebah. Wal ankabut, laba-laba. Ada laba-laba mati. Ini tidak dihukumi najis. Karena apa? Hewan-hewan tersebut, serangga tersebut tidak memiliki darah yang mengalir. Wadzubab, zubab, lalat. Lalat najis enggak? Hah? Kalau ada gelas kemasukan lalat, apa? Malah dilek ya. Karena satu sayap mengandung racun, satu sayap itu sebagai penawarnya. Seandainya itu najis, tentulah Rasulullah akan memerintahkan untuk membuang. Adalah kelelep kesuwen nganti matian itu. Gitu ya. Juga, nah itu tidak dihukumi dan yang lainnya. Yang lainnya hewan-hewan serangga-serangga itulah ya. Serangga-serangga itu yang tidak memiliki darah yang mengalir. Wa kadza min hayawanil bahri, dan demikian juga hewan-hewan laut selain ikan seperti lintah. Bangkai lintah itu tidak najis. Kemudian kepiting. Nah, itu juga tidak najis. Kepiting boleh dimakan enggak? Ya. Para ulama beda pendapat. Kalau yang mengatakan, ada yang mengatakan kalau Syafi'iyah itu seingat saya tidak boleh dimakan gitu. Hah? Ya, dua alam kalau tidak salah. Iya, dihukumi dua alam. Kan tidak boleh ya, hewan dua alam. Kata Swige. Ya. Keong itu seingat saya tidak boleh kalau itu nantilah ya itu. Ya, kita bahas. La yu'addu najasan tadi. Ya. Lintah, hewan laut, lintah, kepiting. Ya. Nah, itu tidak dihukumi najis. Dalilnya apa? Liqauli sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqa'a dzubabu fi syirabi ahadikum." Apabila ada lalat yang mencelok di minuman salah seorang di antara kalian, falyahmisuhu, maka tenggelamkan, tsumma liyanzi'ahu, kemudian dibuang. Fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhar syifaan. Karena di salah satu sayapnya itu mengandung racun, sayap satunya itu sebagai penawarnya. Inna dzubaba idza mata fi ma'i, lalat apabila mati di benda cair, fa innahu la yunajjisuhu, maka bangkai lalat ini tidak menjadikan air itu najis. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam amara bi ghamsihi, karena Rasulullah memerintahkan untuk malah justru ditenggelamkan. Falau kana yunajjisuhu, seumpama bangkai dubab, bangkai lalat itu najis, lakana amron bi ifsadit ta'am, tentulah Rasulullah akan melarang untuk mengkonsumsi minum itu. Terus buat najis ya. Tapi ternyata enggak, malah kata Rasulullah tenggelamkan. Semut. Semutnya dibuang. Jangan ditelan. Diminum. Kalau ada semut, enggak najis kan? Semut tadi dihukumi tidak najis. Ya. Nah, ada semut di gelas bagaimana? Ya diambil dibuang. Nah. Jangan airnya dibuang, semutnya dimakan. Gitu kan? Ya. Karena semut ini dihukumi tidak
najis. Karena apa? Kenapa semut dihukumi tidak najis? Tidak memiliki darah yang. Nah, di sini nih. Wa qisa 'ala dzubab kullu ma la nafsun lahu sa'ilah. Dikiaskan, dihukumi seperti lalat setiap hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir, seperti tadi semut, tawon, iya, alang-kabut, laba-laba. Ini jijik enggak? Nah, ada minum, ketiban laba-laba mati di situ. Li'adami wujudil dam, ya karena dia hewan yang tidak memiliki darah. Yeah. Undur-undur. Punya darah enggak undur-undur? Antum kita seneng darahnya enggak? Enggak ada. Tumo. Ya itu karena tumo itu ada darahnya karena dia nyedot darah antum, baru di pites ada darahnya. Mas. Gitu ya. Nah, tumo itu dia hewan tidak punya darah. Ya. Enggak termasuk undur-undur ya. Dia tidak punya darah. Tapi haram tuh. Ditelan wah. Katanya untuk obat. Ya ini, mau alam untuk masalah itu ya. Nanti coba kita lebih dalami lagi. Hukum mengkonsumsi dia serangga-serangga itu, termasuk cacing, larong, semacam-macam lah ya. Mau Indonesia macam-macam, mau web lebu ya. Cacing kan sing. Berbeda antara dabah dengan nasar. Dabah dengan nahar. Dabah itu hewan yang dijatuhkan. Nahar itu lebih kepada penyembelihan unta. Posisinya itu. Ya. Setahu saya seperti itu. Berarti hari nasar itu dari itu. Nahar itu penyembelihan unta. Untanya langsung. Itu nahar. Ya, dabah itu hewannya dijatuhkan. Nah, kemudian dalam satu riwayat pipinya diinjak dengan kaki, dipegang kepala, disembelih. Itu dabahu. Ya, itu namanya menyembelih. Kalau nahar itu adalah lebih kepada menyembelih. Ya jangan secara terjemahan itu podo ya. Podo-podo nyembelih, cuma dalam bahasa Arab ada perbedaan. Kalau nyembelih unta itu namanya nahar. Nah, unta gulunya kan dawa, lehernya panjang, dia tetap berdiri. Maka kemudian, dan itu orang-orang yang memiliki keahlian khusus ya. Enggak pakai pedang, itu pakai pisau kecil segini ya. Langsung cep. Sekali. Bahkan kayak ada digores itu, cuma kayak ditusuk. Tusuk kan. Iya. Set. Langsung unta. Nahar, itu namanya nahar. Baik, ini sedikit ada tambahan. Bangkai tadi ya, masih dalam pembahasan. Bagaimana memanfaatkan tulang bangkai, gadingnya, tanduknya? Ya, kebunnya mati, baunya mati. Mati itu kan berarti bangkai. Boleh tidak memanfaatkan tanduk, memanfaatkan tulangnya? Ya, kalau di sini Syafi'iyah menghukumi tetap najis. Ya. Walam yustasni asy-Syafi'iyatu adzmal maitati wa qarnaha. Ya, Syafi'iyah tidak mengecualikan. Ya, artinya tetap dihukumi najis. Tanduknya, tulangnya, ya, bulunya, bulu. Berarti kayak seperti apa? Domba ya, gibas. Nah, itu juga tidak boleh. Kulitnya. Ya. Tapi nanti para ulama berbeda pendapat. Ini perkara. Ada hadis Rasulullah yang menyebutkan ada binatang mati itu kan dihukumi bangkai. Rasulullah membolehkan
memanfaatkan kulitnya, tapi dengan cara disamak, bukan untuk dikonsumsi, tapi untuk dimanfaatkan. Bu jaket, wah, ya. Ya. Itu menurut Syafi'i tidak boleh, sedangkan menurut Hanafi boleh, ya. Wa dzhabal Hanafiyatu ila taharatil azami. Adapun Hanafiyah boleh, ya, menganggap gading tanduk itu dihukumi suci. Ya, itu menurut Hanafiyah. Alasannya apa? Li adami wujudil hayah, karena tanduk gading itu tidak dianggap hidup. Tidak dianggap hidup. Beda dengan yang namanya daging. Wa yu'addul juz'u al-munfasilu minal hayawanil hayyi fi hukmil maitati najasun. Anggota badan yang terpisah dari hewan yang masih hidup dihukumi bangkai. Saya ulangi. Anggota badan yang terpisah dari tubuh hewan yang masih hidup dihukumi bangkai. Ada gambaran? Maksudnya gini, ada sapi utuh. Iki nek tak sembelih kabeh ora bakal entek. Nek ngono tak buntute sik ketok. Ekor yang dipotong dari sapi yang masih hidup ini ekornya dihukumi bangkai. Nah, ini berarti al-juz'u al-munfasilu, bagian yang terpisah dari hewan yang masih hidup itu dihukumi bangkai. Artinya tidak boleh dikonsumsi. Sebagaimana hadis Rasulullah, beliau bersabda, "Ma quti'a minal bahimati fahiya hayyatun." Saya ulangi, "Ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyah fahuwa ay al-maqtu' mayyitun." Ma quti'a, apa-apa yang terpotong, bagian yang terpotong terpisah dari bahimah, hewan yang masih hidup, mayitun itu dihukumi mayit, dihukumi bangkai.